Salam semuanya, Bapak Ibu semangat. Walaupun libur-libur ya, tetap semangat. Walaupun kita masuk di long weekend, setelah libur lebaran, besok masih libur. Ya, tapi Anda luar biasa, Anda menyempatkan waktu Anda untuk mencari Tuhan. Ya. Dan hari ini saya ingin menyambung apa yang disampaikan minggu lalu oleh Pastor Iman. Minggu lalu kita belajar sama-sama tentang Finding Jesus. Saya hari ini menyambung apa yang disampaikan oleh beliau. Hari ini saya berikan tema, judulnya adalah mengenal lalu mendengar. Ya, mengenal lalu mendengar. Saya punya cerita dulu. Kemarin saya pelayanan ke Jogja Bapak Ibu. Ya, kemudian saya itu sudah sekian kali kalau dari Jogja mau ke Semarang, saya kalau pengen lewat Klaten selalu masuknya ke Jatinom. Nah, selalu dilewatin Jatinom. Lalu apa yang saya kerjakan dan saya lakukan? Tentunya saya menanyakan kepada orang yang kenal, ya kan? Ya pasti kenal dulu dong. Saya kenal, kalau enggak saya kenal tidak mungkin saya dengarkan. Seringkali kita dikasih tahu jalan bukannya tambah nyampe, tambah tersesat, iya, ya kan? Maka dari itu saya mencari orang yang kenal, ya, kenal dan tentunya sering melewati jalan itu. Lalu saya tanya Pastor Andre, ya, dari Jogja. Saya tanya, Pastor Andre, jujur saya ini udah berkali-kali lewat dari Jogja menuju ke Semarang, lewat Klaten, selalu lewat Jatinom. Yang saya mau adalah saya mau masuk kota Klaten dan saya tidak mau lewat sawah-sawah. Gimana caranya? Lalu Pastor Andre berkata, nanti ini ya kamu terus aja lurus, nanti ada apa namanya? Seperti ada kayak tugu, nanti belok kanan, oke nanti terus nanti. Saya cuma ngikutin terus, kalau enggak, kalau susah cukup pakai Google Map dan sampai kota Klaten terus ketik Kartosuro. Nah, jangan yang lain. Saya coba lakukan apa yang saya dengar dan ternyata benar. Ya, tidak kesasar, beneran masuk kota Klaten lalu keluar Kartosuro. Jadi nggak perlu lewat nggak usah lewat sawah-sawah, lewat jalan sempit, gang sempit, tidak perlu. Wah, ternyata kemarin saya lolos. Kenapa begitu? Saya belajar. Saya tanya kepada orang yang tepat. Saya mengenal beliau, tidak mungkin beliau membuat saya tersesat. Ya, karena dia tahu bolak-balik, ya, bolak-balik antara mungkin Jogja Semarang. Besok bulan depan beliau juga akan join di Unlimited Fire secara onsite. Ya, beliau juga makanya sering banget saya mengikuti petunjuknya. Bukankah sama Bapak Ibu Saudara semua? Bukankah hanya Yesus yang dia berasal dari surga, turun ke dunia, dan mati lalu bangkit naik ke surga lagi. Berarti kan dia tahu jalannya. Ya kan? Dia tahu jalannya. Kalau dia tahu jalannya, tentunya dia yang tahu persis bagaimana petunjuk-petunjuknya supaya kita nyampe ke surga. Kita kan belum pernah nyampe. Ya kan? Masih hidup sekarang. Sedangkan dia dari surga turun ke dunia, mati, lalu bangkit naik ke surga. Balik lagi dia. Artinya dia tahu persis jalannya itu bagaimana sih, jalan-jalan yang benar tuh petunjuknya tuh supaya nyampe itu seperti apa. Hanya Yesus. Nah hari ini kita akan sama-sama mengenal Tuhan, lalu belajar untuk mendengar suara Tuhan. Karena tidak mungkin kita bisa mendengarkan seorang kalau kita nggak kenal. Mungkin kita mendengar, kayak saya dulu nih seringnya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Saya berdoa tidak ada tempat kita ya lagi ibadah masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kita coba mendengar, menyimak dengan baik. Saya diberkati dengan Pastor Iman kemarin ketika menyampaikan bahwa kata mendengar itu artinya menyimak. Yang namanya menyimak tentunya kalau ada hal-hal yang penting tentunya dicatat. Kalau nggak dicatat kita bisa lupa, betul ya? Oke. Hari ini saya punya banyak gambar karena saya cukup bergumul cukup lama sekali. Ya, saya berdoa cukup lama, ini saya harus ngomong apa gitu ya. Enggak keluar-keluar gitu ya, cuman pasalnya cuman sedikit. Pada akhirnya saya bersyukur sekali. Saya mendapatkan hal yang menurut saya ini sepertinya basic, dasar, tapi menurut saya ini penting. Gambar yang pertama, ya, gambar yang pertama. Ini cerita di tahun, bukan cerita ya, ini realita. Di tahun 1850-an. Ada namanya Charles
Bondlin. Mudah-mudahan saya nggak salah ngomong ya. Saya ini kalau nama itu kadang kusut di lidah. Ya, namanya Charles Bondlin. Charles Bondlin ini adalah pemain akrobatik di Niagara Falls. Anda kalau pernah minimal lihat lah ya di YouTube atau di TV gitu ya, ada air terjun Niagara, itu besar sekali. Dia bentangkan kawat baja setebal 2 inch, ya 2 inci, lalu berjalan di atasnya. Lalu dia memang benar, ini bagi dia Niagara Falls itu kayak dikatakan seperti rumahnya. Widih, ngeri ya. Niagara Falls dianggap kayak rumah loh. Ya, ini orang udah bolak-balik entah berapa kali bolak-balik. Ya, sampai dikatakan dia sempat menceritakan di situ di Wikipedia dia sampai bahkan sempat minum anggur ya di Niagara. Waduh, lagi main gitu ngambil minum, bagaimana coba bisa motoin orang? Ya, biasanya kan pemain akrobatik yang difoto. Dia yang foto, ya kan? Ini bisa-bisanya orang ini begitu. Saking apa? Saking ahlinya. Ya, saking ahlinya, saking mahirnya sampai berani begitu. Ya, sampai ditonton Presiden Amerika waktu itu. Nah, suatu kali dia mengajak manajernya sendiri namanya Henry atau Harry ya. Mohon maaf ya kalau saya salah menyebutkan ya. Henry atau Harry kalau salah. Harry, untuk digendong sama dia. Saya punya pertanyaan buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngelihat misalnya dia masih hidup ya sampai sekarang ya di Niagara Falls. Kita berada di Niagara Falls sekarang. Tiba-tiba Charles berkata, bukan Charles yang main keyboard tadi ya atau sound system bukan. Nah ini bukan Charles ini ya. Charles ini nanti jatuh nanti ya kalau dia main akrobatik nanti jatuh. Kekuatannya bukan di situ. Nah tiba-tiba kalau misalnya si Charles ini berkata dengan Bapak Ibu, siapa di sini yang saya mau gendong? Kita lewatin Niagara Falls. Ada yang berani? Ayo, ada yang berani? Ada yang berani? Mesti nggak berani, saya juga. Kenapa? Harus nggak kenal kok diajak, ya kan? Oh nggak kenal kok. Lihat juga latihan juga kagak. Tapi masalahnya si Harry ini manajernya tiap hari ngelihat. Bagaimana si Charles ngelewatin tiap hari. Dengan mungkin freestyle-nya udah macem-macem. Dia bisa ngelewatin. Itulah kenapa dia trust. Itulah kenapa dia percaya. Kenapa? Kenal. Sama kita juga dengan Tuhan. Ya, kita ini percayalah tidak akan mau mendengarkan orang atau pribadi yang kita tidak kenal dan percayai pastinya. Kalau Anda ini kurang mengenal Tuhan, tentunya pasti Anda kurang percaya dengan Tuhan. Betul gak ya? Iya dong. Kalau kita punya pengenalan akan Tuhan yang cukup, kita pasti punya percaya yang cukup juga. Gak mungkin kita itu kita sering kan berkata, percaya gak sama Yesus? Percaya. Ada masalah pergumulan? Tenong, ya kan tiba-tiba, males lah, udah gak usah ibadah, udah males. Yuk sisi yuk, apalagi sisi udahlah, males mending aku kerja aja. Waduh, malah milih kerja dibanding sisi ya. Padahal sebetulnya kerjanya udah selesai, tapi diadain aja terus. Ya, alasan aja sebetulnya. Tapi sebenarnya ada pergumulan, ada persoalan yang ada di situ. Tapi tiba-tiba trustnya hilang, percayanya hilang. Kenapa? Kurang mengenal. Coba Anda kenal Tuhan. Jalannya lebih santai, lebih rileks. Kenapa? Anda percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti datang tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Kalau Anda percaya itu ya sudah. Pak, tapi seringkali pertolongan Tuhan datangnya mepet, tapi ditolong kan? Walaupun last minute. Saya belum izin orangnya, tapi menurut saya teman saya pasti mengizinkan lah. Jadi teman saya ini pindah dari Lampung menuju ke Semarang. Diterima di suatu perusahaan internasional. Kemudian tentunya kan ada uji coba 3 bulan ya. Ada 3 bulan, lalu dia cerita, kau bantu doa ya. Ini supaya breakthrough jebol ya. Terus akhirnya puji Tuhan sih, last minute. Persis beberapa hari sebelum kontraknya berakhir. Tuhan kasih breakthrough. Tuhan kasih terobosan. Dan terobosannya enggak nanggung-nanggung Bapak Ibu. Itu betul-betul satu daerah itu jebol semua dan akan ada di daerah-daerah lain. Saya melihat pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Sepertinya last minute, ya udah enggak apa-apa last minute kan, tapi kan tetap ditolong dan tidak terlambat kan. Bagian kita apa sih? Percaya. Amin. Mari kenali Tuhan.
kita ini nggak akan mau dengerin kok. Orang yang kita nggak kenal, kita yang nggak percaya, kita nggak mau dengerin. Sama kayak saya. Ya, saya juga kalau ada orang nggak saya kenal, tiba-tiba ngomong, ya saya dengerin sih, saya akan coba simak. Tapi kira-kira kalau ini tidak membangun hidup saya dan orang yang nggak kenal pribadi, nggak tahu saya secara personal, belum tentu saya dengerin loh. Tak dengerin sih, tapi nggak sampai yang gimana-gimana. Tapi kalau ada orang-orang tertentu, ada pribadi-pribadi tertentu yang saya tahu, mau saya lagi di momen terbaik, di best moment atau di lowest moment, orang itu ada, tentunya orang seperti ini akan saya tunggu. Dia mau ngomong apa? Saya akan dengarkan baik-baik. Setiap nasihatnya, setiap petunjuknya, saya akan dengarkan baik-baik. Kenapa? Karena orang ini selalu ada bersama dengan saya. Bukankah Yesus selalu menyertai kita semua dan dia tinggal di dalam hidup kita? Masalahnya adalah kenapa kita susah sekali untuk tunduk dan taat sama perintahnya. Ya kan? Bukankah dia selalu menyertai? Dia tidak Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, bahkan tidak pernah melupakan. Masalahnya kita nggak kenal sih. Masalahnya kita nggak kenal. Coba kenal. Lebih santai pasti. Lebih rileks pasti. Hidup kita enggak kesusu-susu gitu ya. Bahasa Semarang itu enak, enggak kesusu, enggak tergesa-gesa. Ada satu gambar lagi ya, ada beberapa gambar. Berikutnya, saya punya gambar berikutnya. Gambar siapa ini? Saulus. Ya. Saulus. Siapa Saulus? Saulus adalah Saulus ini lagi ke Damsyik dan sedang mengejar-ngejar murid Yesus Kristus. Lagi kejar-kejar. Suatu kali dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu mendengar Yesus berbicara. Dan disitulah dia mulai belajar kenal Tuhan. Apapun lah, kita ini kan semua punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan kan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan mungkin satu sama lain bisa berbeda-beda. Ada orang-orang yang gini, harus jatuh dulu, baru mau kenal Tuhan, baru mau bertobat. Ada orang harus sakit dulu, terus baru bertobat, baru sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada gak yang seperti itu? Ya ada. Tapi saya berdoa buat semua kita, jangan nunggu sengsara dulu, jangan nunggu menderita dulu, baru mau kenal Tuhan lebih. Baru mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan dipepetin dulu. Di saat kondisi kita dalam kondisi yang baik-baik saja, kenapa gak cari Tuhan? Kenapa gak pengen kenal Tuhan? Kenapa? Ya. Kenapa harus dipepetin dulu? Ya. Di antara hidup dan mati lagi, baru cobalah. Kalau saya mendoakan orang di ICU, kalau saya tanya, mau gak terima Yesus? Jawabnya apa? Gak mungkin ngomong enggak. Mesti mau selamat, mau, mesti. ICU, kepepet bahasa saya. Mau apa? Atau kritis, ya udah mau apa? Dokter berkata, ya ini tenggat waktu hidup Anda tinggal sekian, no hope, udah nggak ada harapan lagi untuk hidup. Ketika ditawarkan, mau terima Yesus gak? Mau menerima keselamatan gak? Pasti jawabnya mau. Enggak, mungkin enggak. Pertanyaan saya, kenapa harus dipepet dulu? Kenapa harus ada di kondisi itu dulu? Baru. Mungkin Anda perokok mungkin. Atau Anda peminum mungkin. Kenapa harus kena lever dulu? Atau jantung dulu? Baru Anda berkata, ya saya mau ikut Yesus. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Loh kenapa harus gitu dulu? Kenapa? Jadi apapun pengalaman pribadi dengan kita dengan Tuhan. Ya, percaya, belajarlah untuk coba mendengar. Sebentar lagi kita akan belajar sama-sama bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Kita akan beri perhatian lebih untuk mendengarkan ketika kita mengenal orang yang sedang berbicara dengan kita. Semakin kita mengenal seseorang, maka hasilnya kita makin percaya. Iya dong. Semakin kita kenal seseorang, tentunya makin percaya, pasti. Ya. Lalu ketika kita semakin percaya, maka kita akan lebih mudah untuk mendengar dan taat. Semakin kita percaya, telinga kita masih makin mau dengar kan? Masih mau dengar kan? Masih pengen dengar. Dan tentunya setelah dengar kita mau taat dan kita mau lakukan. Ada pertanyaan mungkin, apakah di zaman ini kita masih bisa mendengarkan suara Tuhan? Bapak Ibu, saudara semuanya, di Kisah Para Rasul, di jemaat mula-mula,
Mendengar suara Tuhan itu adalah hal yang biasa Bapak Ibu. Biasa. Mendengar Roh Kudus berbicara itu biasa. Tapi zaman sekarang jadinya aneh. Lucu ya. Makin zamannya maju, teknologi berkembang. Justru ini jadinya aneh. Gak masuk akal. Loh padahal di jemaat mula-mula itu biasa. Mujizat terjadi, biasa. Kalau sekarang mujizat terjadi, luar biasa. Harusnya bukankah itu suatu yang normal, yang nature-nya begitu, yang wajarnya begitu. Tapi kita anggap karena ini jarang terjadi, kita mulai wow gitu. Ya. Jadi sampai saat ini saya percaya Tuhan tuh masih berbicara. Apakah Tuhan tuh cuman ngeliatin hidup kita tuh diplototin gitu, satu-satu di bahasa Semarang enak dipendelii gitu ya. Wah, dipendelii satu-satu gitu ya. Enggak banyak ngomong tapi diplototin doang, enggak lah. Saya percaya dia rindu untuk berhubungan dengan kita. Dia rindu untuk punya persekutuan dengan kita. Ya. Dan saya juga percaya Tuhan rindu supaya kita mendengar suaranya. Jadi jangan berkata tidak pernah mendengar suara Tuhan di saat tidak mau kenal pribadi Tuhan. Seringkali kan kita pengen, Tuhan aku pengen dengar suaramu. Tapi audible, lah kok ngatur? Iya kan? Kok pengennya audible di telinga? Saya juga punya pertanyaan, kalau Anda diberikan karunia untuk mendengar secara audible di telinga Anda bisa lakukan gak? Anda bisa jamin taat? Kalau Anda dengar di telinga Anda bisa taat? Ayo, belum tentu kan? Belum tentu kan? Terus banyak saya ingin dengar suara Tuhan, tapi nggak pengen kenal pribadinya, aneh, lucu, ya. Gimana caranya? Pengen dengar suaranya, tapi nggak mau kenal pribadinya, nggak mungkin, Bapak Ibu. Kita kenal pribadinya, baru kita bisa dengarkan suaranya. Bahkan dari jauh pun kita tahu, oh pasti. Misalnya orang tua kita datang atau anak kita datang, wah kita tahu persis. Kok tahu? Langkah kakinya pun aku tahu. Wih, keren. Kenapa? Kenal, punya hubungan, ya toh. Tapi kalau nggak kenal, ya siapa itu? Tiba-tiba masuk kreng, pagar dibuka, siapa itu? Kita nggak kenal. Tapi kalau anak kita, orang tua kita datang, langkah kakinya pun mungkin kita tahu. Kenapa? Kenal. Padahal belum ngomong loh ini, belum ngomong. Ya, kalau saya mungkin agak langkah kakinya agak diseret sedikit. Wah, begitu. Wah, ini mesti papinya Shalom pulang misalnya gitu ya. Jadi semua kalau kita kenal, langkah kakinya pun kita tahu. Jejak-jejak langkah Tuhan pun kita pasti tahu. Sama seperti gambar bayi berikutnya ya. Kalau kemarin kita belajar tentang domba. Domba itu punya kekuatan, satunya kemampuannya untuk mendengar. Tapi harus dilatih. Kemarin waktu saya mempersiapkan ini kok tiba-tiba dapat impression tentang bayi yang baru lahir. Saya pengen belajar bayi yang baru lahir itu gimana ya kemampuan pendengarannya. Nah ini menarik Bapak Ibu ya, saya mau cepat aja. Karena kita nggak lagi belajar tentang medis ya, tentang bayi ya. Ini cukup hanya pengetahuan aja. Bayi yang baru lahir itu sudah dapat mengenal suara ibunya dan mulai mendengar suara-suara di sekitarnya. Ia juga mungkin akan terkejut ketika mendengar suara-suara baru di sekitarnya. Karena suara tersebut belum pernah dengar saat dalam kandungan ibunya. Kemudian di 3 bulan pada usia ini panca indera bayi sangat peka terhadap hal di sekitarnya, ya. Dan juga mulai merespon dengan beberapa suara. Terus yang keempat sampai 5 mulai balas sepatah 2 patah kata, dia mulai nangkep. Lihat ya, bayi yang baru lahir pun itu juga ternyata belum sempurna, ini juga belum sama seperti kayak orang dewasa, belum. Tapi seiring dia bertumbuh ke dalam kedewasaannya, maka ketajamannya juga akan bertambah. Tapi kenapa kita yang sudah Kristen entah berapa tahun, sampai sekarang, bahkan Anda belum pernah punya pengalaman, mendengar suara Tuhan pun Anda belum pernah. Ayo. Siapa yang salah? Apa Tuhan yang salah? Ya, menurut saya Tuhan itu nggak mungkin salah. Lucunya kita ngalami jadi Kristen, bahkan sejak lahir udah Kristen, tapi belum pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dituntun oleh Tuhan, dengarkan suaranya, tapi nggak pernah. Bagi saya ini aneh. Ya. How do you hear God's voice? Bagaimana sekarang cara kita ini mendengar suara Tuhan? Yang pertama, firman Tuhan.
Kalau Anda pengen mendengar suara Tuhan, nggak ada cara lain Bapak Ibu Saudara semua selain Anda mulai dengan cara baca firman. Anda mau pakai cara apa? Mau pakai cara apa? Ya susah. Yang pertama, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dan ini suara Tuhan atau tidak? Ya firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak, perkataan Tuhan tidak akan pernah melebar atau menyimpang dari firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita pengen kenal Tuhan, pengen kenal atau pengen dengar suaranya, Anda harus belajar untuk baca firman. Nah, enggak ada cara lain. Karena kita akan semakin mengenal Tuhan di saat kita memiliki kerinduan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak ada kerinduan, Anda itu baca firman kayak baca apa? Koran. Ya. Atau baca berita online. Kalau ditanya, udah berapa pasal? 5 pasal atau 10 pasal. Anda baca 5-10 pasal tapi nggak dapat apa-apa, itu gimana? Ya kan? Bukan masalah berapa banyak pasal yang Anda baca, tapi ketika Anda baca, Anda dapat sesuatu nggak di sana? Belajar sesuatu nggak? Dapat sesuatu nggak? Jangan sampai kita baca tapi nggak dapat apa-apa, Anda rugi. Sering kali kita baca, apalagi yang dilewatin biasanya apa? Imamat biasanya yang dilewatin, bilangan misalnya, silsilah. Ya kan, wah males sih banget nih. Misalnya kitab Yosua, maka Yehuda mendapatkan apa, terus apa lagi, si ini dapatnya apa. Wah ini membosankan banget. Anda tahu Bapak Ibu, tidak ada tulisan di Alkitab yang meaningless, yang tanpa arti dan tanpa makna. Semua yang tertulis di firman Tuhan itu ada meaningful, ada artinya dan ada maknanya. Kalau Anda menganggap ini cara saya untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya, ini cara saya untuk mendengar suara Tuhan seperti apa, ya Anda baca firman. Anda baca firman. Kemudian ya karena waktu nih, cepat amat tinggal 8 menit. Ya, yang kedua, mimpi, dream. Tuhan tuh bisa lewat mimpi enggak? Bisa. Ya. Bisa. Jadi makanya kita tuh enggak boleh ngatur Tuhan, harus caranya Tuhan, harus caranya begini. Enggak. Ya, Tuhan tuh bisa berbicara dengan berbagai macam cara supaya kita ngerti ini Tuhan. Satunya adalah mimpi. Ayatnya di mana ya? Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 terjemahan baru. Ya, sekalipun juga kalau Anda tahu Yusuf juga mendapatkan mimpi kan dari Tuhan. Tapi saya ingin membahas tentang perjanjian baru. Matius 2. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam apa? Dalam apa? Mimpi. Dan berkata, bangunlah. Bukan ini maksud saya yang tadi Yusufnya di Mesir ya, orang nomor kedua di Mesir, ini Yusufnya ayahnya Yesus. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Setelah Yusuf mendapat mimpi ya, yang dikerjakan, maka Yusuf bangun, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga dia tidak nunda-nunda, enggak pakai lama, langsung taat, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Bukankah seringkali kalau Bapak Ibu pernah pengalaman enggak Tuhan bicara lewat mimpi? Ya. Mimpi, membedakan mimpi dari Tuhan dengan mimpi dari jiwa kita bagaimana sih? Salah satunya gini, ini saya kasih tips yang mungkin mudah, yang mungkin aplikatif ya. Mimpi yang dari Tuhan, Anda coba untuk geser-geser, Anda coba goyang-goyang. Atau coba untuk dihilangkan, dihapus, gak bisa. Biasanya mimpi dari Tuhan itu strong, kuat. Gak bisa digoncang-goncang dengan mudah. Tapi kalau mimpi yang dari jiwa kita misalnya, wah aku nih misalnya malamnya ya, kepingin ngidam makan bakso. Wah lalu di mimpi makan apa? Bakso. Itu bukan Tuhan. Itu memang jiwamu atau pikiranmu lagi pengen bakso, makanya muncul. Makanya juga yang anak muda misalnya yang lagi butuh pacar ya, butuh pacar ya. Wah yang didoain jodoh terus. Ya jangan kaget. Di mimpi tiba-tiba wah ketemu seorang pria. Waduh ya kan, seperti wah jangan-jangan ya, bisa jadi iya.
Bisa jadi juga enggak, itu karena jiwamu. Apalagi udah naksir cowok misalnya atau udah naksir cewek. Maka muncullah gambarnya di mimpi. Wah, dan berkata, inilah jodohku. Wah, mateng. Ya kan? Padahal cuma jiwanya aja. Belum tentu. Ya. Mimpi, Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Kemudian Tuhan bisa bicara lewat apa lagi? Ya. Saya percaya Tuhan bisa berbicara dengan kita di saat seperti kayak Pastor Iman berkata minggu lalu. Ketika kita saatnya rest. Mazmur 232 dikatakan, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku karena tenang. Sebelum dia membimbing, menuntun, ya, bahkan kita nih dituntun Tuhan melewati lembah kekelaman. Yang dilakukan adalah ia, Tuhan membaringkan. Kita rest. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Rest, istirahat. Kalau kita lagi stres, bingung harus ngapain, stop dulu. Ya. Stop dulu, gak usah ngapa-ngapain dulu, jangan ambil keputusan apapun. Stop, rest, sembayang, cari Tuhan dan dengarkan suaranya. Dia pasti berbicara. Di saat hati ini sedang begitu banyak noise, ya makanya ada satu quote, do not let the noise of the world keeps you from hearing voice of the Lord. Jangan sampai noise bisingnya dunia ini, ya, membuat kita tuh nggak bisa mendengar Tuhan berbicara. Ketika ini hati lagi bergemuruh, ya nggak akan pernah kedengeran. Yang kita lakukan apa sih? Tenang dulu, rest dulu, baru kita bisa dengar. Diteduhkan dulu, baru kita bisa dengar Tuhan berbicara. Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, ya, community. Makanya kenapa kok dari mimbar saya akan terus, kami Pastor Iman, saya akan bicara terus sisa sisi gitu ya. Bayangkan. Lawong dari mimbar aja belum tentu Anda lakukan kok. Gitu ya. Ya kan ngomongin terus sampai kapan? Ya sampai dilakukan. Sampai dilakukan pun ya tetap diomongin. Ya. Kenapa kok kita harus hidup dalam komunitas? Bapak Ibu Saudara, zaman dulu kalau Anda baca firman Tuhan baik-baik, selalu ada kata rombongan nabi. Rombongan nabi. Rombongan nabi, bahkan nabi besar pun gak sendirian, ada orangnya, ada yang nemenin. Bayangkan, nabi yang katanya mendengarkan suara Tuhan langsung, itu ada rombongannya, ada komunitasnya. Tujuannya apa sih? Supaya ada yang meneguhkan. Seringkali orang tuh gini, saya dengar Tuhan berbicara, opo iyo gitu ya. Seringkali kita butuh peneguhan dari yang lainnya. Kenapa kita harus berkomunitas? Kalau nabi-nabi aja zaman dulu punya rombongan, punya komunitas, dan Anda pengennya independen, pengen sendirian, widih hebat sekali, luar biasa loh. Ya. Kenapa kita perlu berkomunitas? Mazmur 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Walaupun yang mungkin datang sisi 2-3 orang. Percaya Tuhan itu ada di situ, ya. Dan 2 Korintus pasal 13 ayat 1-3 dikatakan ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dikatakan dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kalau kita baca di ayat 2-3, Paulus sedang menunjukkan sesuatu, ya. Butuh 2-3 orang, satu perkara jadi sah. Anda dengar suara Tuhan, ya. Nggak usah contoh orang lain lah, contoh saya pribadi lah. Waktu saya dengan istri saya gitu ya, waktu masih jadi pacar, ya kami berdoa nggak? Berdoa. Kami dapat nggak? Oh iya ini pasangan saya, ya. Ini pasangan saya emang kami dapat dari Tuhan emang iya. Tapi kami diem, bukan terus kami cerita kemana-mana. Ini jodoh dari Tuhan. Enggak, diem semua, kami berdua diem. Sampai ada orang-orang di sekitar kami yang nggak tahu apa-apa. Mereka memberikan konfirmasi, iya, ini Albert ini jodohmu, ini Yulini jodohmu. Nah, bukan kami yang ngomong, tapi orang lain yang ngomong, yang nggak tahu apa-apa, yang kasih peneguhan buat kami. Di situ kami makin yakin, makin percaya bahwa kami emang jodoh dari Tuhan. Ya, bukan kata kami, ya kami diem aja. Contohnya begitu, ya. Kita harus tinggal di dalam komunitas. Kalau enggak, ya nggak bisa, nanti nggak akurat, tidak ada peneguhan apa-apa. Kemudian
Bisa salah enggak dengan suara Tuhan? Ya bisa. Saya itu dulu ya berapa banyak buat kesalahan. Banyak sekali buat kesalahan. Tapi ingat, bayi yang baru lahir pun ini kan perlu belajar ya. Sampai dia benar-benar tajam untuk mendengarnya pendengarannya bertumbuh dengan baik. Artinya semua kita juga bisa buat salah. Oke, nggak apa-apa, jangan anti dengan kesalahan. Ya, kesalahan Anda belajar, Anda koreksi, evaluasi, menghasilkan kepekaan dan ketajaman. Ya. Jadi salah itu nggak apa-apa. Kalau terjadi kesalahan, tentunya hal yang pertama adalah bahwa Tuhan itu nggak pernah salah. Kitalah yang salah ketika mendengar. Jadi percayalah Tuhan itu nggak pernah salah ya. Kita yang seringkali salah mendengar. Ada kejadian berikutnya, tapi ada yang berikutnya. Kalau kita mengenal lalu mendengar. Ini mendengar dulu baru mengenal. Siapa itu? Samuel. Ya, Samuel kan mendengar, dia mungkin pernah dengar dari Imam Eli tentang cerita tentang Tuhan. Tapi akhirnya dia punya pengalaman pribadi. Ketika dipanggil namanya Samuel, bingung kan dia? Enggak dijawab kan? Dia tanya ke siapa? Imam Eli. Di situ Imam Eli ngajarin, sama tuh. Kenapa kita perlu sisi? Kita perlu ada pendamping. Kita perlu ada yang mentoring. Ya. Di situ kita tahu, oh ini suara Tuhan. Oh ini bukan. Ya. Kemudian berikutnya, Tuhan bisa berbicara apa? Ya peristiwa-peristiwa. Terus saya gambarkan gunung Merapi, tsunami, perang gitu ya. Apapun kejadian dalam kehidupan kita, saya sengaja pakai yang buruk-buruk. Kenapa? Segala mungkin kita lihat yang kita alami mungkin tantangan, hambatan, masalah, pergumulan. Percaya ada Tuhan di belakangnya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, yang dia bisa ubah sepertinya sesuatu yang buruk akan menjadi kebaikan buat kita. Karena Tuhan akan berbicara dengan cara yang paling mudah untuk kita mengerti. Terus gimana cara membedakan suara Tuhan ini benar Tuhan atau suara hati kita? Dilihat dari buahnya. Paling gampang itu ya. Dilihat dari buahnya. Contoh lagi. Kemarin saya di Jogja, saya pengalaman waktu di Doa Pekerja hari Jumat itu ya. Para full timer dan pekerja pelayan. Ini pertama kali saya mengalami. Jadi waktu kami berdoa, semua berbahasa roh dan yang lain. Saya mengalami sesuatu yang menurut saya nggak pernah ngalamin ini tapi saya alami. Yang kali ini saya bukan mendengar Tuhan yang berbicara, tapi saya bisa mendengar ada salah satu di antara mereka sedang berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya kaget, wah ini kok gini. Tapi saya yakin ini bukan Tuhan. Ini di antara ini suara mereka. Mereka pun lagi tidak ada yang teriak-teriak Tuhan tolong, nggak ada. Tapi ketika saya doakan siapa di sini yang sedang di dalam hatimu engkau sedang berteriak Tuhan tolong, Tuhan tolong, dan ada satu orang yang maju. Dari buahnya lah akan tahu ini benar atau bukan. Sore hari waktu hari Minggu terakhir, kebaktian di terakhir. Ketika itu saya muncul di impresi di hati saya. Ini ada orang lagi marah ini. Ya, ada orang lagi marah. Dan betul, altar call, maju. Selesai kami pulang menuju ke Semarang, orangnya DM. Pastor boleh cerita? Oh silakan, cerita panjang. Persis. Ya saya terus mendoakan mereka pribadi terus demi satu. Karena Tuhan ingin saya menyampaikan suatu pesan pada mereka. Terus dia bilang apa yang dipesankan itu persis sama seperti apa yang dia alami dalam hidupnya pada hari itu. Dari buahnya lah kita tahu ini Tuhan atau bukan. Tapi jangan takut salah. Belajarlah, amin. Dan saya rindu pada hari ini kita mau belajar sama-sama. Sebentar kita akan nyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya rindu semua kita memiliki experience, mengalami pengalaman dengan Tuhan. Anda siap?